Anak-anak, mari sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik bagi kami dalam setiap apapun yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur hari ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang kuat, sehat, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada sepanjang hari ini. Kiranya materi yang kami terima dapat kami pahami dengan baik, karuniakan hikmat-Mu, sehingga materi ini betul-betul dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pertolongan Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan. Melalui KD kita hari ini, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu melalui metode blended learning, diharapkan peserta didik dapat memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan, menjadi garam dan terang, serta membuat karya yang berkaitan dengan peran Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Anak-anak, topik ini merupakan penutup dalam pembahasan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 10. Nah, pada bab 1 kita sudah belajar bersama bagaimana seorang manusia atau kalian bertumbuh menjadi manusia dewasa. Nah, bukti bahwa sebagai remaja kalian terus bertumbuh menuju kedewasaan adalah kalian mengerti bahwa kalian dipanggil untuk menjadi garam dan terang kehidupan. Nah, garam dan terang kehidupan ini kita sudah bahas pada diskusi pada pertemuan sebelumnya. Apa itu garam, apa itu terang, dan bahkan kalian menuliskan bagaimana seorang remaja harus dapat menjadi garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hari ini Ibu akan memberikan penjelasan terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Anak-anak, adakah di antara kalian yang pernah menyaksikan acara Kick Andy? Ya, dalam tayangan tersebut itu selalu menampilkan orang-orang yang melakukan sesuatu yang bersifat positif serta dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dalam kaitannya dengan motivasi dan menginspirasi orang lain, kita dapat merujuk pada berbagai penghargaan yang diberikan dalam rangka pengakuan terhadap dedikasi banyak orang. Misalnya, dalam kehidupan kita ada yang namanya Kalpataru. Nah, Kalpataru ini diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang yang memelihara, melestarikan lingkungan hidup sekitar. Jadi sebagai bentuk penghargaan. Dalam materi kita saat ini, salah satu tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang diangkat adalah Nehemia. Alkitab sendiri mencatat perjuangan Nehemia dalam membangun kembali tembok Yerusalem, di mana di sana ia menggalang kekuatan serta menaruh pengharapan akan perubahan hidup yang lebih baik. Untuk apa? Untuk menyatukan bangsa Israel yang telah terserat dalam masa pembuangan saat itu. Anak-anak, posisi Nehemia pada saat itu yang menjadi seorang juru minum Raja Artahasasta ternyata tidak mempengaruhinya untuk membangun kembali kampung halamannya, yaitu Yerusalem. Dan tentu saja dalam proses yang dihadapi oleh Nehemia untuk mewujudkan tekadnya membangun kembali tembok kota Yerusalem, itu dia menemui berbagai tantangan, tetapi dia terus maju. Ada lagi seorang tokoh dalam Perjanjian Baru. Dia seorang tokoh muda yang bernama Timotius. Tentunya nama ini tidak asing bagi kalian.
Timotius menjadi seorang pembaharu di tengah kehidupan orang-orang Efesus pada saat itu yang masih berpegang pada ajaran-ajaran sesat. Tetapi usia Timotius yang tergolong muda ternyata bukan menjadi penghalang untuk menjadi agen pembaharu. Nah, meskipun bukan hal yang mudah, Timotius tetap berpegang teguh pada iman yang diturunkan oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Hal ini dapat kalian baca di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Dalam kaitannya menjadi pembaharu kehidupan, Injil Matius juga mengemukakan perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Isi perumpamaan itu adalah agar kita menjadi garam dan terang. Itu dapat kita lihat di dalam Matius pasal 5. Di sana Yesus mengemukakan perumpamaan atau peribahasa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Tuhan Yesus mengambil contoh perumpamaan dari kehidupan sehari-hari? Misalnya garam dan terang tadi, agar hal itu dapat dipahami oleh pendengar pada zaman itu. Nah, dalam kehidupan setiap hari, seperti kita ketahui ya, bahwa garam ini berfungsi untuk memberi rasa pada makanan. Ingat ya, garam berfungsi untuk memberi rasa pada makanan. Serta garam juga dapat mencegah yang namanya kebusukan. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 13, di sana dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tentu saja tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Orang Kristen itu berada di tengah dunia tentu saja untuk mencegah kehancuran. Kehancuran dari apa? Ya tentu saja kehancuran dari segala pembusukan norma-norma di dalam masyarakat. Nah, artinya kita dapat memberi pengaruh yang positif bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita dari hal-hal yang dapat merusak diri sendiri. Apa saja hal-hal yang dapat merusak diri sendiri? Banyak ya. Kalau dalam pergaulan remaja, beberapa di antaranya misalnya merokok, lalu menyontek, tawuran, penggunaan narkoba, lalu seks bebas, bolos, atau bahkan ada juga sikap yang dapat merusak lingkungan alam sekitar. Contohnya yaitu ketika kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Hal ini kecil ya, tetapi dapat membawa pengaruh buruk ketika kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Karena ketika curah hujan tinggi, maka bisa berakibat banjir. Anak-anak, adakah di antara kalian yang pernah makan makanan yang tidak diberi garam? Kira-kira bagaimana rasanya? Iya, tentu saja rasanya sangat hambar atau tidak ada rasa ya. Untuk menjadi garam kehidupan, orang Kristen dipanggil untuk memberi rasa pada lingkungan sekitar. Ya misalnya dalam suasana yang penuh dengan ketegangan, permusuhan, iri hati, dengki, pertikaian, perselisihan. Nah, kita harus hadir membawa damai sejahtera. Kita harus hadir di sana membawa damai sejahtera, membawa solidaritas, membawa cinta kasih, bahkan sikap saling tolong-menolong. Kita saling berbagi dalam perbuatan hidup sehari-hari. Lalu bagaimana untuk menjadi terang kehidupan?
Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah menuliskan apa fungsi terang itu dalam kekristenan ya. Jadi hari ini Ibu hendak menambahkan dari apa yang sudah kita diskusikan itu. Di mana terang dalam Matius pasal 5 itu dituliskan bahwa ia dapat menyinari semua sudut kehidupan manusia yang gelap. Dalam Matius 5 dikatakan bahwa cahaya itu harus ditaruh di atas kaki Dian, tidak boleh ditaruh di bawah. Karena ketika dia ditaruh di atas, dia dapat menerangi seluruh sudut ruangan. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari ya, terang itu dapat menyinari semua sudut kehidupan manusia yang gelap, sehingga ia mampu memberi dampak positif bagi kehidupan orang yang ada di sekitarnya. Nah, kita juga perlu ingat bahwa ternyata sikap sebagai pengikut Kristus itu tidak dapat hanya dilihat dalam lingkungan gereja saja, melalui bagaimana kita beribadah ya, melalui bagaimana kita berdoa. Kita tidak bisa menilai bahwa diri kita adalah pengikut Kristus atau orang yang dapat menjadi garam dan terang hanya melalui kerajinan kita mengikuti ibadah hari Minggu misalnya, atau tekun berdoa. Tetapi yang lebih penting, kita harus melakukan sesuatu yang nyata bagi orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terang juga biasanya dapat menjadi peringatan tanda bahaya, misalnya di tengah laut. Terang juga dapat menunjukkan arah jalan bagi mereka yang tersesat, bahkan menjadi penolong bagi mereka yang ada dalam kegelapan. Contohnya, yaitu bisa melalui tutur kata yang sopan. Kemudian, sikap solidaritas. Solidaritas terhadap sesama tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, bahasa, ras. Nah, inilah yang menjadi ciri khas bagi orang Kristen sepanjang pengajaran Alkitab. Karena kita tidak hidup di dunia ini hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita diciptakan juga untuk dapat bermanfaat bagi orang lain atau menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sebagai remaja Kristen, kita harus mampu menjadikan kehadiran kita atau kehadiran kalian sebagai pembawa nilai-nilai yang positif, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, pada saat itu kita sedang memuliakan Allah. Itulah panggilan kita. Remaja Kristen harus menjadi agen pembaharuan. Agen pembaharuan dalam komunitas kita sendiri. Yang misalnya komunitas keluarga, gereja, sekolah, ataupun masyarakat luas. Dan perubahan ini tentu saja itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena menjadi agen pembaharu itu bukan masalah usia, melainkan keteladanan. Apa yang dilihat oleh orang melalui tutur kata dan perilaku kita sehari-hari yang dapat menjadi contoh positif bagi orang lain. Manusia yang dapat berperan sebagai pembaharu tentu saja adalah seseorang yang benar-benar sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, ada beberapa pembaharuan yang akan Ibu jelaskan. Pembaharuan oleh Roh Kudus ya. Yang pertama tentu saja pembaharuan hati. Hati kita harus diperbaharui, artinya kita tidak boleh lagi dikuasai oleh dosa, melainkan oleh Roh Kudus. Dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 16, Tuhan berfirman, "Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk." Sementara dalam Roma pasal 2 ayat 29, Rasul Paulus juga berbicara mengenai sunat hati, yang berarti adalah pertobatan hati. Yang kedua adalah pembaharuan pola pikir. Anak-anak kita memerlukan yang namanya pembaharuan pola pikir.
agar pikiran kita itu tidak dikuasai lagi oleh hal-hal yang jahat. Jika kita mulai memahami firman Tuhan, maka pikiran kita lambat laun itu akan diperbaharui oleh Roh Kudus. Roma pasal 12 ayat 2 menuliskan, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Lalu yang ketiga adalah pembaharuan pola tingkah laku. Orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus tidak bisa hanya berubah dalam pola pikir saja, tetapi ia harus berubah dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk tingkah lakunya. Paulus tegas mengatakan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Pernyataan Paulus ini, nasihat Paulus ini dapat kalian lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Proses pembaharuan itu harus disertai dengan membuang hal-hal yang dapat menghalangi pertumbuhan rohani kita. Nah, yang tidak kalah penting adalah pembaharuan hubungan dengan sesama serta lingkungan sekitar. Untuk dapat menjadi manusia baru, anak-anak, kita harus mengalami kematian terhadap manusia lama. Artinya kita harus mengalami yang namanya lahir baru atau pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Adakah di antara kalian yang masih ingat intisari dari ajaran kekristenan? Ya, intisari kekristenan itu adalah kasih. Kasih itu harus selalu dinyatakan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pembaharuan oleh Roh Kudus dapat menyebabkan seseorang mampu memahami kekuatan dan kelemahan dirinya. Bahkan ia dapat menerima orang lain apa adanya dalam perbedaan yang ada. Nah, anak-anak, untuk dapat mengenali seorang pembaharu, mari kita melihat ciri-ciri dari seorang pembaharu tersebut. Yang pertama adalah seorang pembaharu biasanya dia yang menjadi inisiator dalam setiap kegiatan atau aksi yang dilakukan bagi kepentingan banyak orang. Artinya dia yang memotivasi, dia yang menggerakkan, dia yang memberi contoh melakukan untuk melakukan suatu kegiatan atau aksi. Yang kedua, seorang pembaharu, agen pembaharu, dia harus jujur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya, sehingga ia dapat menjadi teladan bagi orang lain. Yang ketiga, dia harus hidup dalam kebenaran dan kebajikan. Yang keempat, dia menunjukkan kasih dan kepedulian bagi mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Dia punya kepedulian atau kepekaan rasa terhadap mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Itu ciri-ciri pembaharu. Nah, anak-anak menjadi pembaharu kehidupan seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, itu bukanlah hal yang mudah. Kalau kita lihat dari kisah Nehemia tadi, maka kita dapat belajar beberapa hal untuk dapat mencapai suatu keberhasilan. Ya, tentu saja semua orang pasti berharap apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan itu akan mencapai hasil yang baik ya, meskipun nantinya akan banyak tantangan. Oleh karena itu kita belajar beberapa hal dari Nehemia tadi. Untuk dapat mencapai keberhasilan, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan? Yang pertama, kita harus berupaya dan bekerja dengan segenap hati. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Dengan segenap hati artinya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa dan waspada pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Artinya selalu berhati-hati.
Karena pekerjaan yang dilakukan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Yang ketiga, menunjukkan keberanian, bahkan ketetapan hati dan iman ketika berhadapan dengan perlawanan musuh atau ketika dia menemui tantangan. Karena untuk mencapai keberhasilan pasti akan banyak tantangan yang dihadapi. Ingat ya, ketika tembok Yerusalem itu selesai dalam waktu 52 hari, musuh orang Yahudi pun harus mengakui bahwa pekerjaan itu ternyata dilakukan dengan bantuan Allah. Allah senantiasa melaksanakan bagiannya ya, ketika umatnya melaksanakan bagian mereka dengan iman yang tekun. Artinya mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga selalu berharap dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Tidak mengandalkan kemampuan sendiri sebagai manusia biasa. Oleh karena itu diharapkan sebagai seorang remaja Kristen, kalian harus mampu menjadi seorang agen pembaharu dimanapun kalian berada. Bahkan juga menjadi garam dan terang, atau dapat membawa dampak positif, pengaruh baik, pengaruh positif bagi orang-orang yang ada di sekitar. Anak-anak, demikian penjelasan Ibu terkait materi kita hari ini, terkait materi remaja Kristen sebagai pelopor pembaharu. Tentunya ada banyak pelajaran yang dapat kalian ambil. Silahkan dicatat hal-hal yang penting dari materi ini ya, kemudian dipelajari lagi. Setelah ini, Ibu mempersilahkan kalian untuk membuka Google Classroom, karena di sana ada tugas yang harus kalian kerjakan sesuai dengan tenggang waktu yang Ibu berikan. Baik, Ibu juga mengingatkan ya, jangan lupa setelah mengerjakan tugas, kalian silakan berdoa masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kesetiaan kalian mengikuti dan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.